Kisah kali ini adalah tentang di mana seorang guru agama di sebuah madrasah yang memacari muridnya dan menggaulinya hingga hamil. Guru agama yang mana kita ketahui adalah guru yang mengajarkan tentang akhlak dan kebaikan. Namun, guru agama yang satu ini malah membuat tingkah laku yang tidak terpuji. Dia menggauli muridnya dan tak mau tanggung jawab. Hingga akhirnya dia rela dan tega menghabisi nyawa muridnya. Kisah nyata ini terjadi di sebuah daerah yang dimana kota tersebut dijuluki dengan sebutan kota santri, yaitu kota Sukabumi. Nah, bagaimana ini semua bisa terjadi? Dan apa penyebab guru agama ini bisa menggauli dan menghabisi nyawa muridnya? Langsung saja kita bahas di Beda Alam. Langsung saja kita bahas ceritanya. Jadi, ada seorang perempuan yang bernama Yulianti. Dia menempuh pendidikan di sebuah madrasah yang ada di Garut. Yulianti yang berumur 17 tahun, ia baru saja naik kelas 3 SMA madrasah. Yulianti ini berasal dari sebuah daerah yang bernama Puncak, dari Sindang Bayu, Kabupaten Cianjur. Menurut cerita, Yulianti ini dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan dan juga parasnya yang cantik, sehingga banyak yang jatuh cinta padanya. Tak hanya teman-temannya yang mengagumi Yulianti, seorang guru agama pun kagum dan jatuh cinta kepadanya. Sebut saja Tatan Supriyatna adalah guru agama di madrasah tersebut, yang dimana Tatan juga jatuh cinta kepada Yulianti. Tatan Supriyatna yang usianya tergolong masih muda, yaitu masih di bawah umur 30 tahun. Tatan Supriyatna menjadi guru agama tempat di mana Yulianti sekolah. Semua itu berawal dari kekaguman Tatan terhadap Yulianti. Singkat cerita, ketika Tatan mengajar di ruang kelas Yulianti, Tatan sering curi-curi pandang kepada Yulianti, sehingga ia menaruh perhatian lebih terhadap Yulianti dibandingkan murid lainnya. Dan pada suatu hari, Tatan berani mengajak kenalan Yulianti. Nah, semenjak kenalan itu, Tatan mulai sering mendekati Yulianti, sehingga Yulianti ini merasa nyaman dan mulai kagum terhadap Tatan. Ketika mengajar, Tatan dan Yulianti sering curi-curi pandang satu sama lain, sehingga Tatan dan Yulianti mulai saling jatuh cinta. Mereka sering kali bertemu di saat waktu renggang. Karena sering berdua, Tatan mulai memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya terhadap Yulianti, dan Yulianti pun tak menolaknya, sehingga terjadilah hubungan pacaran antara guru dan murid. Mereka seringkali jalan bersama dan bertemu di luar jam sekolah. Karena sering bertemu, Tatan seorang guru agama, namun tidak mencerminkan kepribadiannya. Ia mulai bernafsu dengan Yulianti. Di saat mereka bertemu, Tatan mulai mengajak Yulianti untuk melakukan hubungan badan. Karena rasa sayang dan percaya Yulianti pun
menuruti permintaan Tatan. Lalu mereka melakukan hubungan terlarang tersebut. Tak hanya sekali, setiap mereka bertemu, mereka kerap kali melakukan hubungan badan. Hingga suatu hari Yulianti merasa mulai terikat dengan Tatan. Ia tak bisa kehilangan Tatan. Ia takut karena kesuciannya telah direnggut oleh Tatan. Ia mulai merasa dan khawatir jika Tatan meninggalkannya. Singkat cerita, mereka menjalani hubungan ini sudah hampir 6 bulan. Sehingga pada suatu malam, Yulianti mulai merenung dan berdiam diri. Ia merasa takut jika Tatan pergi meninggalkannya dan mengkhianatinya. Dihantui rasa takut yang terus-menerus sehingga Yulianti merasa gelisah. Lalu Yulianti mencari tahu kepribadian Tatan. Dia menelusuri akun Facebook milik Tatan. Lalu ia melihat salah satu postingan Tatan. Ia menyebutkan akan bertunangan dengan wanita lain. Melihat postingan itu, Yulianti mulai merasa gelisah. Ia takut Tatan meninggalkannya dan menikah dengan wanita lain. Hingga akhirnya Yulianti mulai merencanakan sesuatu. Ia ingin menjebak Tatan agar Tatan tak meninggalkannya dan mau menikahinya. Ketika itu Yulianti berpura-pura kepada Tatan bahwa ia hamil oleh Tatan. Yulianti berani berbohong demi masa depannya. Ia tak mau bila dicampakkan begitu saja oleh Tatan. Mendengar berita itu, Tatan mulai panik dan tak percaya dengan ucapan Yulianti bahwa Yulianti hamil. Ketika itu, Yulianti menyebutkan bahwa usia kehamilannya sudah memasuki 4 bulan. Tatan mulai gelisah dan panik karena ia tak mau reputasinya sebagai guru agama akan hancur dan malu dengan keluarga dan kerabatnya. Pada suatu hari, Yulianti mulai berani mengancam Tatan. Ia mulai berani meminta Tatan untuk menemaninya untuk periksa di dokter kandungan. Entah apa yang ada di pikiran Yulianti, padahal ia sama sekali tidak mengandung anak Tatan. Tatan yang takut, ia menuruti ajakan Yulianti. Yulianti mengajak Tatan untuk periksa ke dokter kandungan. Namun, posisi mereka saat itu berada di Sukabumi. Akan tetapi, Yulianti mengajak Tatan untuk periksa ke dokter kandungan yang ada di Garut. Tatan yang takut akhirnya menuruti semua kemauan Yulianti. Akhirnya, mereka pun berangkat dari Sukabumi ke Garut. Mereka berangkat tepat pada tanggal 25 Oktober 2016. Singkat cerita, di dalam perjalanan, Yanti membahas hubungan Tatan dengan calon tunangannya. Tatan yang kala itu penuh dengan perasaan takut, gelisah, dan dicampur emosi. Hingga terjadilah cekcok antara mereka berdua selama di perjalanan. Hingga sampailah mereka ke tempat dokter kandungan. Namun tetapi hal aneh terjadi. Yulianti mengurung niatnya untuk periksa ke dokter kandungan. Ia meminta Tatan untuk putar balik ke Sukabumi. Tatan yang kala itu dirundung perasaan yang gelisah dan emosi. Akhirnya tetap menuruti Yulianti. Mereka pun putar arah. Kala itu hari sudah hampir malam. Di perjalanan, Yulianti kembali mengungkit masalah itu. Tatan yang dirundung kekesalan akhirnya merencanakan sesuatu. Hingga akhirnya Tatan mengajak Yulianti ke sebuah toko buku dengan alasan ia ingin membeli beberapa keperluan belajar.
Sesampainya di toko, Tatan mulai masuk sendiri dan Yulianti menunggu di motor. Ternyata bukan alat keperluan belajar yang Tatan beli, melainkan sebuah pisau Carter. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Tatan mengajak Yulianti untuk beristirahat karena Tatan merasa capek dan lelah karena sudah melakukan perjalanan yang panjang dari siang hingga malam. Hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah gubuk yang ada di tepi jalan. Kala itu jalan terlihat sepi, tidak ada kendaraan yang lewat. Mereka beristirahat di gubuk itu. Entah apa yang ada di pikiran Tatan, ia kembali mengajak Yulianti untuk melakukan hubungan badan. Namun Yulianti menolaknya. Rayuan demi rayuan, Tatan meyakinkan Yulianti hingga Yulianti pun menurutinya. Mereka melakukan hubungan badan di gubuk tersebut. Lalu selesai melakukan hubungan badan, Tatan mulai melakukan aksinya. Ia mengeluarkan pisau yang tadi ia beli. Dan tiba-tiba pisau tersebut ia tempel ke leher Yulianti. Yulianti pun kaget hingga akhirnya Tatan mulai memotong leher Yulianti hingga darah keluar bercucuran. Yulianti kala itu masih sempat melawan. Namun darah yang ada di lehernya semakin mengalir deras, sehingga Tatan pun mulai mencekik leher Yulianti dan kembali menggorok leher Yulianti hingga Yulianti pun tak bergerak. Lalu Tatan memastikan bahwa Yulianti benar-benar tewas dan ia lalu pergi meninggalkannya. Dan singkat cerita, ternyata Yulianti ini masih hidup. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia pergi mencari pertolongan ke rumah warga. Dengan leher yang penuh darah, ia membasahi jilbabnya. Hingga warga pun menolongnya dan melaporkan ke PRT. Ketika PRT datang, Yulianti pun tak sadarkan diri. Hingga warga pun melarikan Yulianti ke rumah sakit. Singkat cerita, polisi pun datang ke rumah sakit ingin meminta keterangan dari Yulianti. Di saat setelah Yulianti sadarkan diri, Yulianti pun memberitahu identitas pelaku hingga polisi pun melakukan pengejaran terhadap pelaku. Menurut informasi, akhirnya Tatan ditangkap di rumah temannya, yaitu di daerah Kadudampit, Sukabumi pada tanggal 28 Oktober 2016. Di kantor polisi, Tatan mengakui semua perbuatannya. Ia melakukan semua itu karena kesal emosi dan sakit hati terhadap Yulianti. Akan tetapi, pada hari itu juga, tepat pada hari Jumat 28 Oktober 2016, Yulianti pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ia tak dapat tertolong karena luka yang ada di lehernya sangat begitu parah, sehingga tak bisa diselamatkan. Dan Yulianti pun akhirnya meninggal dunia. Lalu hakim pun memvonis Tatan dengan hukuman 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jawa Barat.